Saudara, setelah lebih dari 14 tahun berjuang, rakyat Suriah akhirnya berhasil meraih kemenangan yang sudah sangat lama dinantikan. Kejatuhan rezim Assad menandai akhir dari era penindasan dan kezaliman yang amat sangat panjang. Bayangkanlah, lebih dari 50 tahun bila dihitung sejak Hafid Assad, bapaknya Bashar Assad berkuasa, mereka rakyat Suriah itu hidup dalam ketakutan, penyiksaan, dan kekejaman rezim. Ada puluhan bahkan ratusan ribu korban yang meninggal dan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu lainnya yang dijebloskan ke dalam penjara yang amat sangat kejam. Saudara, hari ini rakyat Suriah merayakan kebebasannya. Pekikan takbir menggema di berbagai tempat. Rakyat tumpah ruah ke jalanan memancarkan wajah-wajah gembira dan sukacita yang membuncah, mengisyaratkan lahirnya era baru bagi kehidupan mereka, rakyat Suriah. Saudara, mereka telah membuktikan bahwa semangat juang dan keteguhan hati mampu mengatasi segala rintangan, dan itu semua tentu berkat keistiqomahan dan semangat serta kesabaran dalam perjuangan lebih dari 14 tahun tadi itu semenjak pecah Arab Spring beberapa belas tahun yang lalu. Nah, saudara, kebebasan Suriah hari ini ibarat nafas segar bagi dunia Islam. Sebagai saudara seiman, pasti kita semua juga merasakan kebahagiaan itu. Mengapa? Bukankah kita ini seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, umat ini bagikan satu tubuh. Nah, kita semua dengan perasaan bahagia turut bersyukur dan mengucapkan selamat kepada rakyat di bumi Syam, para mujahid yang tulus atas kemenangan besar ini. Upaya dan pengorbanan mereka serta berbagai epik yang mereka tunjukkan sangat patut kita apresiasi. Namun, kita sebagai sesama muslim juga perlu mengingatkan rakyat Suriah terhadap kemungkinan terjadinya makar besar yang dirancang untuk menghancurkan pengorbanan mereka, dan kemenangan ini yang akhirnya akan membawa kembali Suriah ke titik awal. Musuh-musuh Islam berusaha melakukan perubahan wajah secara kosmetik dengan tetap mempertahankan sistem sekuler, apapun bentuknya. Intinya bentuk pemerintahan yang itu dilandaskan tidak atas dasar Islam, dari pengutuhan kehidupan rakyat, pemerintah, dan negara. Nah, saudara, saya kira perlu diingat bahwa perubahan yang terjadi di Suriah ini hari bukan hanya tentang mengganti pemimpin. Prinsip utama dari revolusi Syam yang diberkahi adalah merubahkan sistem sekuler dengan segala pilar dan simbolnya, termasuk aturannya, para penjahatnya, dan institusi represifnya. Baik itu keamanan maupun militer yang telah gagal membawa negeri itu, juga negeri Muslim, dengan menggantikannya dengan sistem yang tegak di atas dasar akidah Islam. Bukan lagi dengan sistem sekuler, apalagi yang dirancang oleh musuh Islam. Karena itu, perjuangan harus terus berlanjut hingga tercapainya tujuan mulia itu, yakni tegaknya kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah, karena inilah satu-satunya jalan keselamatan, kebahagiaan kita semua di dunia dan di akhirat dengan izin Allah. Kita semua harus belajar dari tragedi pasca revolusi di berbagai negeri muslim, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, serta banyak negeri muslim lainnya yang selepas revolusi ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Fakta membuktikan bahwa jika kita terus bergantung pada sistem sekuler, bergantung pada cengkraman musuh umat, itu semua tidaklah menghasilkan kebaikan, kecuali penderitaan terus-menerus dan kehancuran. Oleh karena itu, saudara, jalan satu-satunya menuju kejayaan sejati setelah rasa bahagia terlepas dari kezaliman rezim Bashar Assad ini adalah dengan menegakkan kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah di bawah naungan Daulah Khilafah Rasyidah. Inilah sistem kehidupan warisan Nabi yang diwujudkan atau yang dilanjutkan oleh para sahabat dan para pejuang Islam sesudahnya. Dan karenanya ini pula yang mestinya kita wujudkan, kita teruskan. Khilafah yang akan menjamin keadilan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta keridhaan Allah dengan segenap ketundukan kita atau berkat segenap ketundukan kita kepada semua hukum-hukumnya. Saudara, bayangkanlah akan lahir sebuah
negeri di mana setiap individu memiliki hak yang sama, hukum Allah tegak, dan umat bersatu dalam satu kepemimpinan. Kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memuliakan kita dengan kemenangan yang sejati dan kegembiraan terbesar pada hari tegaknya kembali kehidupan Islam itu, insya Allah dalam waktu dekat ini dengan izinnya. Takbir, Allah Akbar.